Indonesia merupakan negara yang plural dan kaya akan keberagaman, baik bahasa, budaya, dan kepercayaan, sehingga tak heran jika perbedaan sangat mudah dijumpai di negara ini. Bahkan semboyan bangsa Indonesia tak lepas dari interpretasi akan perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna, berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam menyikapi sebuah perbedaan perlu adanya rasa persatuan agar tidak terpecah belah, seperti sikap menghargai dan tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Konflik di Poso merupakan salah satu konflik yang bersifat kedaerahan yang menarik perhatian dunia karena masalahnya yang kompleks. Selain itu, konflik ini terjadi dilatar belakangi oleh suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan, mengarah pada disintegrasi bangsa di saat Indonesia memasuki era reformasi. Di Poso khususnya ada pun faktor yang paling mendasar ialah kondisi demografis keberagaman yang menjadi potensi konflik sosial terjadi, karena provokasi antara satu sama lain akan sangat mudah muncul untuk terlibat dalam konflik komunal, yang mana seringkali hal tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para elit untuk dikendarai ketika bersaing dalam politik dengan mengatur massa menggunakan isu sensitif seperti isu agama dan etnis yang akan memancing konflik berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan banyak orang atau kelompok menjadi bersedia untuk angkat senjata, merakit bom hingga pada akhirnya harus mati di ujung senjata. Kondisi ini menurut Charles Kimball dikatakan sebagai bagian dari bencana yang berasal dari agama, yang mana bencana tersebut terjadi ketika agama dijadikan sebagai sandera untuk kepentingan kelompok demi meraih sebuah kenikmatan sesaat dengan mengatasnamakan Tuhan oleh kekuatan dogmatik. Konflik komunal di Poso bermula pada tanggal 24 Desember tahun 1998. Yaitu pada malam Natal dan bulan Ramadan terdapat 3 pemuda Kristen yang datang ke Masjid Darussalam di Kampung Sayo, kemudian pada tengah malam tanggal 24 Desember menjelang dini hari tanggal 25 Desember 3 pemuda tersebut memukul seorang pemuda di dalam masjid. Hal tersebut pun memicu kemarahan yang cukup tajam bagi umat Islam dan Kristen. Karena peristiwa tersebut terjadi ada pada hari besar dua agama yang juga bertepatan dengan situasi politik yang memanas, yaitu adanya isu permasalahan dalam pemilihan bupati di Poso. Kejadian tersebut tersebar dengan cepat sehingga membuat umat Islam datang dari Tokorondo, Parigi, dan Ampana, serta umat Kristen yang membawa senjata parang datang dari Sepe, Silanca, dan Tentena. Dua kelompok ini berusaha masuk ke kota Poso dan kerusuhan pun terjadi yang berlanjut hingga tanggal 29 Desember sehingga konflik ini meluas sampai melewati perbatasan kota dan masuk ke kota-kota di sepanjang 3 jalan jalur utama. Konflik kedua berlangsung pada bulan April tahun 2000, yang pada saat itu masih dalam nuansa politik yaitu pemilihan Bupati Poso dan terdapat isu mengenai tuntutan pembagian jatah kekuasaan di antara elit Kristen dengan elit Islam tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian antara pemuda Kristen dan Muslim yang dimulai di Terminal Bus Poso di Lombogia dan membesar menjadi kerusuhan yang mengharuskan sebagian umat Kristen untuk mengungsi. Bulan Mei tahun 2000 terjadi lagi konflik ketiga yaitu warga Muslim yang dibunuh di Taripa, yang disusul dengan isu adanya penyerangan dari Tentena oleh pasukan Merah Kristen sebagai bentuk balasan konflik pada bulan April. Isu tersebut memang benar terjadi. Dimulai dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Fabianus Tibo, pasukan kelelawar ninja berpakaian serba hitam. Lalu terjadi pembantaian di pondok pesantren Wali Sanga yang menewekkan sebanyak 70 orang. Sehingga suasana pada saat itu sangat mencekam dikarenakan masyarakat kekurangan bahan pangan dan bahan bakar. Terjadi pula gelombang penyerangan kedua yang dipimpin oleh pimpinan Lateka. Namun usaha tersebut digagalkan oleh kelompok putih Islam di bawah pimpinan Habib Saleh Al-Idrus dengan ditandai tewasnya Lateka. Pada bulan Juli tahun 2001, konflik masih terus berlanjut dengan ditandai pergerakan dari umat Kristen dari Tentena menuju ke Poso untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Lalu terjadi penyerangan di Buyung Kaledo dan menyebabkan 14 Muslim tewas. Hal tersebut memicu pembalasan dari umat Islam di kota Poso dan tibalah Laskar Jihad di Poso. Desember tahun 2001 terjadi serangan yang dijalankan oleh kelompok Muslim di beberapa kampung, yaitu dari Bata Lembah ke Sanginora. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat mengirim 2.000 petugas, sehingga pada saat itu total keseluruhan petugas keamanan sekitar 3.500. Kemudian di saat yang bersamaan,
Pemerintah mengusulkan pembicaraan politik yang semakin memuncak menjadi deklarasi damai Malino dan ditandatangani oleh para pemimpin Kristen dan Muslim pada tanggal 21 Desember tahun 2001. Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah deklarasi damai Malino I pada bulan Desember tahun 2001 yang merupakan inisiatif dari Pendeta Atok Tobondo. Beliau menghubungi Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan pada saat itu, Yusuf Kala atau Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti dengan ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya peran pemerintahan pusat sebagai fasilitator dan mediator dalam usaha perdamaian di Poso. Tanggal 18 Desember hingga tanggal 20 Desember tahun 2001, pertemuan ini sekaligus melaksanakan mediasi antara dua pihak yang bertikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh peserta dari kelompok Muslim dan Kristen masing-masing 25 peserta serta 25 peserta sebagai mediator. Hasil dari pertemuan ini membuahkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah.